keuangan juga untuk pernikahan dari si calon pasangan sendiri ya, Dok ya, jangan tergantung orang tua gitu ya? Iya, jadi sebaiknya memang kita mau menikah seperti apa, kita sudah independen dengan kemampuan kita. Karena biasanya ya pesta yang megah, yang undang banyak orang, Ya, itu hanya untuk memenuhi ego atau nafsu pride atau orang tua ya. si keluarga gitu loh, si orang tua gitu. Hmm. Sehingga sebetulnya akhirnya esensi dari pernikahan dari pasangan ini sendiri hilang. Karena terus terang sama seperti pengalaman pribadi juga nih ya. Saya juga nggak tahu siapa aja yang datang. Begitu banyaknya yang datang dan saya nggak begitu tahu gitu loh. Kita nggak kenal, kita nggak Iya. bisa mention gitu loh. Ya kan, Mhm. padahal kan yang penting adalah orang-orang dekat yang kenal sama kita kan. Ya, Ketika betul. kita merayakan hari yang spesial tersebut gitu. Mhm. Pernah nggak dok ada pengalaman klien dokter gitu datang dengan kondisi serupa ketika mempersiapkan pernikahan dan secara mental, secara apa ya, secara psikis gitu, sepertinya kok belum siap gitu dok? Ya, banyak ya yang seperti itu. Terutama memang kalau yang muda-muda sekarang mereka berani ya konsul datang ke kami ya. Mhm. Jadi eh, dari segi dia mau apa dalam karir karir aja dia masih bingung. Maksudnya paling tidak kan gambaran besarnya ada lah, plan A, plan B-nya ada gitu loh. Tetapi dalam hal ini dia belum dapat. Ya. Demikian juga misalnya si suami maunya konservatif, pernikahan yang konservatif di mana istrinya itu tidak kerja. Sedangkan si istri maunya kerja karena dia udah kuliah sekian tahun, bahkan sudah S2, ya, Ya. dan dia selama ini juga bekerja. Ya. Akhirnya terjadi konflik. Ya. Kemudian juga eh, ini yang mau menikah ya, yang baru menikah, ya itu kemudian itu baru terkuak tuh masalah masalah apa istri mau kerja atau suami mau dipindah kerja. Nah, kemudian keluarga besar ikut campur bahwa ngapain pindah, emangnya nggak bisa hidup dari kita, ini kita hidupin aja deh gitu loh, nggak usah kerja di tempat situ, keluarnya dari kerjaan pindah cari lagi. Masalahnya kan bukan soal uangnya aja, tetapi kan ini kan soal membangun karir kan, apa yang diimpikan oleh si suami atau si istri. Nah, tentunya ini mesti ada win-win ya, mesti ada kompromi yang uh, hasilnya tuh win-win gitu loh. Sehingga ada saling pengertian untuk siapa maju duluan, siapa mesti ngerem duluan sedikit ya seperti itu. Karena bukan hanya istri yang komplain ya, tetapi bisa juga suami yang dikomplain oleh istri karena misalkan suaminya terlalu ambisius ya, sedangkan istrinya nggak perlu sampai segitu ya, bahasa bahasa cintanya ya, kembali ke yang dulu, bahasa cintanya berbeda Ya. sehingga ya, si istri lebih mau yang biasa-biasa aja, sedangkan si suami sangat cemas sehingga untuk menutupi kecemasannya dia tampak ambisi untuk memenuhi karir dan finansialnya. Jadi Mhm. hal-hal seperti ini memang memang sering gitu. Mhm. Terus kemudian kalau di budaya-budaya tertentu ya yang sangat kuat sekali di Indonesia nih, yang budayanya sangat kuat sekali keluarga besarnya, itu juga akhirnya saya mesti menjelaskan kembali prinsip bahwa ada keluarga inti, ada keluarga atau extended family gitu namanya, keluarga besar. Ya. Nah ini kadang-kadang kalau dia itu memang belum tahu maunya apa, egonya kurang utuh, nah ini dia selalu menjadi orang yang memutuskan sesuatu sesuai apa kata orang. Nah Mhm. ini yang jadi datang konsul ya, karena dia tidak bisa membedakan mana yang dirinya mau, mana yang dia harus mengikuti apa kata keluarga besarnya atau kata apa keluarga terdekatnya seperti itu. Mhm. Kalau saya bisa ngomong ke teman-teman yang di usia 20-an gitu ya dok ya, saya rasanya pengen ngomong, menikah tidak semudah itu Ferguson ya kan, karena tidak selalu rainbows and butterflies gitu. Nah kalau dokter ingin memberikan apa ya sedikit gambaran, dua pasangan atau dua orang yang siap untuk menikah itu yang ideal itu adalah mereka sudah sampai di certain points gitu. Nah, poin-poinnya apa aja? Kalau tadi dokter beberapa sudah sampaikan ya bahwa paling tidak kompak, sudah tahu satu sama lain maunya apa, sudah mengenali
Tapi selain itu mungkin Dok, yang dokter lihat dan yang biasanya ini akan berhasil pernikahannya itu adalah seperti apa? Ya, jadi jadi kompak itu kan kembali lagi saling memahami pasangan, punya kebutuhan, terus kemudian tadi bisa dipenuhi atau tidak. Nah, Ya. kemudian terkait itu juga mesti dibahas. Sekiranya kalau pilihan karirnya seperti ini, lalu mesti bagaimana, apalagi kalau yang beda ya, bidang pekerjaannya atau karirnya berbeda gitu. Seperti misalnya yang satu marketing, yang satu finance atau accounting ya. Yang satu otomatis lebih boros kalau yang marketing. Kalau yang finance, accounting lebih pelit karena dia ngejagain kan, ya kan? Nah, hal seperti ini jangan dilihat sebagai sebuah perbedaan, tetapi ketertarikan yang berlawanan itu memang selalu terjadi di dalam pasangan. Sehingga setiap pasangan itu dalam hal-hal seperti yang tadi dikatakan, itu memang selalu mencoba mencari apa yang tidak ada dalam dirinya. Misalnya yang satunya lagi orangnya ekspresif, spontan, sehingga bisa mengeluarkan emosinya atau marahnya lebih lebih nyata gitu ya. Yang satunya lagi lebih pendiam ya. Itu juga harus dikenali sehingga jangan nanti pada saat sudah menikah lalu komplainnya adalah, oh dia diam aja sih, nggak bisa diajak ngomong gitu. Oh dia emosinya ini sih tinggi. Jadinya dulu nggak seperti itu. Sebetulnya dulu juga udah seperti itu. Tetapi memang kalau belum ada tekanan atau stresor yang mencetus, mungkin tidak begitu hebat, tidak begitu nyata. Nah jadi sebelum menikah ya sebaiknya proses mengenali selama pacaran itu ya itu dilatih terus ya. Jadi harus dilatih. Kemudian ingat ya, menikah itu bukan dalam kondisi kita jatuh cinta. Kalau kondisi kita jatuh cinta, itu sifatnya irasional ya. Jatuh cinta itu tidak bisa dicari alasannya kenapa. Ya, kalau cinta sudah melekat, tai kucing serasa coklat ya, pepatahnya begitu gitu. Nah, jadi eh, kalau kita mau menikah itu berarti kita memilih untuk mau mencintai, ya, untuk mau mencintai ya, bukan mau memiliki. Ya. Nah, mencintai, mau saling mencintai, sehingga cinta itu adalah memberi kan, bukan cinta itu bukan selalu menuntut menerima atau minta balik. Nah, ini yang perlu prinsip yang perlu disadari oleh semua nih, karena banyak orang itu melihat gini, nggak bisa membedakan antara betul cinta, sayang dengan nafsu. Sehingga apalagi kalau misalkan dikatakan bahwa ya daripada berzina, mendingan nikah aja gitu. Nah, kalau maksudnya berzina ini maksudnya seksual, seksual itu hanya bagian kecil dari perkawinan, ya. Bukan berarti saya bilang nggak penting, tetapi itu bukan aspek keseluruhan dari perkawinan. Jadi ini juga perlu dikenali baik-baik. Oke, baik. Wow. Jadi ini Apa ya, apa namanya, Mbak ya Dok? Raranya terpesona gitu, kayaknya baru mikir, oh iya iya gitu. Apa diulang ya? Enggak ya? Oke, ini pasti mendengarkan jadi refleksi lagi bahwa ternyata mengenali pasangan itu butuh proses loh, gitu ya. Tidak harus, tidak semua orang pasti prosesnya sama ya dok. Ada yang butuh setahun, ada yang butuh cuma 3 bulan cukup, tapi yang pasti harus kompak dan nantinya diskusi pilihan karirnya seperti apa, kemudian juga nantinya pilihan tinggal, tempat tinggal juga perlu dibicarakan dari awal ya dok. Nah, ini sesuatu yang agak dilematis karena pada awal itu biasanya kita suka pindah-pindah. Nah, ini akibatnya akan punya efek ketika terkait dengan tempat kerja. Karena kita tahu salah satu aspek dari stres di pekerjaan itu adalah jauhnya jarak rumah ke kantor. Nah, hal seperti ini nih saya alami dulu ya, karena dulu kita kan kalau dokter harus ke daerah dulu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita apa ya? Menurut saya kadang nggak bisa ditentukan secara definitif. Oh, kita mau beli rumah di sini, kita mau tinggal di sini, itu agak sulit tuh kadang-kadang. Jadi jangan terburu-buru juga deh. Jangan terburu-buru untuk oh ya kita mesti beli rumah nih di sini gitu. Akibatnya takutnya nanti nggak bisa ditinggalin gitu. Nah kalau soal sayang sewa rumah kan nanti uangnya habis.
ini ada lagi ilmu yang namanya literasi finansial. Itu semua mesti dihitung. Karena begitu kita beli rumah yang jauh dari tempat kerja, kita kebeli rumahnya, mungkin kita nggak kebayar ongkosnya, tolnya, waktunya, bensinnya, dan itu malah akan spend lebih banyak uang daripada mungkin sementara kita harus sewa apartemen kecil dulu dekat kantor, atau kita sewa rumah dekat kantor. Ya, ini lebih complicated. Memang ini sebetulnya kalau kita bicara konsultasi pranikah itu banyak aspek, ya. Banyak. Tentang finansial, rumah, segala macam ini. Yang saya sendiri dulu waktu sekolah kedokteran nggak belajar ya, saya baru belajar belakangan nih. Itu pun juga sebagian belajar dari otodidak, dari teman-teman yang sudah lebih pengalaman, yang sudah lebih senior ya, bukan hanya yang dokter, tetapi juga yang non dokter yang mengajarkan melek finansial dan segala macamnya itu. Jadi ini hati-hati, jangan sampai salah. Mungkin sekarang ada WFH ya, mungkin nggak terlalu ya kalau ada WFH. Dulu kan nggak ada WFH, harus setiap hari ke kantor. Oke, mungkin nanti next kita bisa membahas aspek-aspek pernikahan ya dok, supaya kita tahu gitu. Sebenarnya apa sih faktor yang paling penting gitu untuk kita perhatikan? Ada yang bilang katanya yang paling banyak menyebabkan perceraian adalah selain orang ketiga juga keuangan. Nah, apakah ini juga perlu dari awal diperhatikan dan sebagainya? Mungkin nanti next session ya, karena ini pasti nggak cukup waktunya dokter. Nah, Ya. kita mau minta pesan-pesannya Dokter Darmawan nih untuk pendengar podcast Anyaman Jiwa. Bagaimana sih cara menyiapkan mental yang baik, seharusnya seperti apa? Silakan. Ya, jadi yang penting gini, kembali lagi ke 3 pertanyaan tadi. Coba dijawab, coba didiskusikan. Ya, pertama, kita tahu diri kita, kebutuhannya apa, mampu nggak kita memenuhi kebutuhan kita, dan mau nggak kita mengusahakan itu. Dan juga bersama gimana kita untuk memenuhi dan mampu nggak kita menyediakan kebutuhan dari pasangan kita. Nah, setelah itu, dalam diskusi itu baru nanti mencakup ke banyak aspek. Tadi, misalkan pendidikan anak, jumlah anak berapa, kemudian finansial, kemudian seks, ya. Nah, hal-hal seperti ini yang patut yang patut dicermati selalu adalah upayakan dibicarakan ketika hubungan kita sudah serius. Karena kalau tidak, tahu-tahu udah mendekati hari pernikahan, itu bisa ada orang yang sampai bimbangnya setengah mati dan tiba-tiba membatalkan padahal undangan sudah disebar. Jadi sekali lagi hal-hal seperti ini memang selamat menempuh hidup baru, bukan berarti kalau mau menikah kita itu langsung bahagia lalu fokusnya salah fokus ke gedung, ke baju pengantennya, ke makanannya, hal-hal yang sebetulnya adalah aksesoris, bukan sesuatu yang esensial, seperti itu. Siap. Jadi kenali dulu diri sendiri dan pasangan, harus tahu dulu maunya kita apa, maunya pasangan apa, dan mampu nggak kita dan juga pasangan nantinya untuk memenuhi itu semuanya. Kalau perlu juga dianjurkan ya untuk membuat perjanjian pranikah sebelumnya agar lebih aman. Dan kalau misalnya ingin berdua pengen lebih lebih firm lagi, lebih yakin lagi, mungkin bisa menemui ahlinya ya untuk konsul untuk mempersiapkan agar kedua belah pihak sama-sama siap menghadapi pernikahan. Gitu ya, Dok ya? Yes, betul. Jadi Siap. konsultasi pranikah bukan sesuatu yang tabu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik-topik yang lebih seru. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Rara. Sampai jumpa. Sampai jumpa.